Bismillah, ini ada kasus menarik di masyarakat. Punya tanggungan kontrakan, sekolah anak-anaknya, tapi nggak mampu. Mau minjem sana sini, nggak ada yang mau ngasih. Tuh. Pinjam sama Ustaz Irwandi dikasih kayaknya. Kayaknya gitu. Kayaknya Ustaz ya Ustaz. Kalau ke Ustaz Mungkin nggak dikasih kalau ke anak Ustaz. hibah malah. Hibah bukan pinjam. Oh iya, Parah Kalau ini, Syafiq Ustaz, ya. kipa ya. Iya, keren. Akhirnya, boleh nggak saya minjem riba karena kondisi itu? Apalagi Ustaz dengan sekarang ada pinjol ini kan, akhirnya lebih mudah lagi lebih mereka gampang. Ustaz. Gimana tuh Ustaz? ikut lempar pertanyaan ya. Alhamdulillah. Iya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Sama menghadapi kondisi ini ya, masing-masing kita mengukur kemampuan sebelum mengambil keputusan. Seperti sebelum menyekolahkan anak, itu kemampuan. Sebelum mencari kontrakan, perkirakan kemampuan dan kebutuhan lain pun disesuaikan. Kalau saja Al-Quran mengingatkan makan dan minum tidak boleh israf, apalagi masalah pendidikan, masalah tempat tinggal, dan masalah kebutuhan yang tidak sampai pada primer lainnya. Tapi kalau itu dalam kasus primer, sekolah umpamanya memang sekolah Islam dengan yang paling murah, dan kontrakan memang itulah akhir titik paling layak, Paling murah. dan ya kemudian seluruh usaha sudah maksimal dilakukan dan tidak mampu, jangan pinjam. Ada tempatnya las, lembaga amil zakat, Belas. lembaga amil zakat, dan Anda bukan minta-minta datang ke sana, Anda mengambil hak Anda di sana. Oh, Anda ini yang menarik nih. Jadi kategorinya tidak termasuk minta-minta yang dilarang. Tidak, mengambil hak bukan minta-minta. Karena Allah sudah menentukan dari Nabi Amwalil Haqqu Ma'lum Isra'ili wal Mahrum wa minal Mahrum. Datang ke lembaga las, karena kalau datang ke muzaki, tidak semua muzaki yang mengerti akan kewajiban zakat, sehingga dia tentu tidak ingin juga diteror oleh individu-individu. Dia ingin hidup itu juga nyaman. Maka keberadaan lembaga amil zakat, apalagi yang sifatnya resmi, yang pengumpulan dana dan penyalurannya itu bersifat berkelanjutan, bukan hanya di Ramadan saja, tentu ini sangat membantu pada para orang-orang yang memang rezekinya disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Las itu ada di setiap kota Ustaz. Ada di setiap kecamatan malah. Kecamatan. Ada kelas kecamatan yang punya punya nasional negara, punya badan negara, Yang Basnas. Basnas itu di bawah Iya. Basnas itu ya. Dan mereka menerima kasus-kasus seperti ini Ustaz. Dan memang mereka tujuannya untuk itu kok. Berarti Zakat itu kan dana bukan untuk mereka, Ustaz. ya dengan informasi ini Bukan. takut memang nggak sampai ke umat. Emang banyak yang nggak tahu, Nggak tahu. Ustaz. Anda juga baru tahu tuh. Makanya muncul itu pinjol banyak, ini itu yang riba. Tapi kalau bicara pinjol kan terus tadi Ustaz jelasin memang bahwasanya yang sesuai kebutuhan sebenarnya. Kalau pinjol kan rata-rata ya bukan Kebutuhan laks itu rata-rata. Iya. Dan kemudian juga satu sisi yang lain, ini juga nasihat kepada teman-teman yang diamanahkan oleh kaum muslimin, oleh para muzaki, dan diamanahkan oleh negara dengan pembentukan badan. Ada yang Basnas yang resmi ditunjuk oleh presiden dengan turunannya, ada juga yang swadaya masyarakat kemudian mengurus perizinan resminya dalam bentuk lembaga amil zakat. Banyak, setiap organisasi besar seperti Muhammadiyah punya las, NU, Dalatul Ama punya Laznu, kemudian hampir setiap kota banyak las-las yang swadaya masyarakat selain yang resmi tadi. Datangi mereka, ambil hak Anda dari sana.
dan nasihat kepada mereka teman-teman yang bekerja di LAS, memang tugas Anda digaji dan dibuat oleh negara untuk melayani para kaum muslimin, para du'afa yang seperti ini. Artinya Dan itu adalah hak mereka. Anda hanya mendapatkan di situ gaji. Kalau mereka mendapatkan hak bukan gaji, menggadang itu Allah yang menentukan hak mereka di sana. kadang bukan duitnya dia tapi pelit Ustaz ya. Ya, itu nasihat kita kepada teman-teman yang Bukan bekerja duitnya di dia, amil zakat ini, bahwa Anda hanya dapat gaji untuk para tuan-tuan Anda yang para fuqara masakin ini. Mereka lah pemiliknya. Tuannya justru para fuqara. Ya, Mereka seneng saat kalau saldonya banyak mereka. Iya salah Ustaz. Jadi mereka jaga tuh saldo dan bangga kalau banyak. Oh, prestis luar biasa itu. ya. Sekarang Sebuah kan- LAS yang sukses tentu yang banyak adalah pendistribusian, bukan saldo. Bukan saldo. Ya. Terkumpul banyak suatu pencapaian, pendistribusian lebih banyak, itulah kesuksesan. Menyalurkan hak itu kan. Iya, itu menunjukkan mereka adalah amanah. Uang orang-orang ini pun para tuan-tuan Anda. Cuma mereka dalam kondisi lemah, banyak sebagian kaum muslimin yang tidak terlalu amanah menganggap mereka bukan pemiliknya. Mereka lah para pemilik dana-dana yang Anda kumpulkan itu. Ya, ya, ya. Dalam mazhab Syafi'i ma'ruf, hak para fuqara'ul masakin itu bukan 500.000, bukan 1 juta, bukan kifayatul umur. Kifayatul umur. Itu mazhab Seumur Syafi'i. hidup sah. Artinya Ya. kebutuhan dia untuk seumur hidup. Ya, tadi umpamanya dikatakan dengan kekurangan dia tadi, Tempat tinggal. tempat tinggal yang sesuai, tidak berlebih, Ya, ya. pendidikan yang sesuai, tidak Ya. berlebih, Ha-ha. kebutuhan listrik yang sesuai, tidak berlebih, dihitung. Ya, kalau jumhur kifayatul am, kebutuhan 1 tahun. Kebutuhan 1 tahun. Ya. Hampir sama. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu tidak boleh lebih dari nisab. Jadi mazhab Syafi'i luar biasa. Kita akan Kifayatul menyelesaikan umur. Syafi'i. Nah. Kifayatul umur. Kifayatul umur itu apa? Seumur Artinya hidup. bisa 8 nisab. Tapi nggak Ustaz. boleh lebih nisab kan Ustaz? Tetap Itu nggak boleh dalam lebih mazhab Abu nisab. Hanifah. Oh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Jumhur ah, kifayatul am. Ah. Kifayatul am bisa 2 nisab, bisa 3 nisab. ah, Ya, memenuhi kebutuhan Kalau dia umpamanya 1 satu tahun keluarga di antum- atas nisab. Anda satu pribadi, ayah ibu dengan Anda, mertua bapak dengan Anda, mereka punya kebutuhan khusus yang tinggi, belum lagi anak-anak dan kebutuhan istri Anda. Pengeluaran semuanya 20 juta per bulan tidak bisa ditawar. Ah, Kalau berkurang akan memudaratkan salah satu. ah, Sedangkan pendapatan maksimal UMR cuma 5 juta umpamanya, ah. UMR Jakarta itu. Iya, UMR Jakarta. Ah. Berkurang 15 juta ini, kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur kali 12. Ah, 1 tahun. Ya, 1 15 tahun. kali 12. Iya. Berapa itu? 150 juta. Ah. Serahkan kepada mereka. Kalau kifayatul umur, umurnya sampai Kifayatul kapan Ustaz? umur. Kita kan nggak tahu Ustaz. Selamanya dia dihitung. Loh, umurnya mati kapan kan nggak tahu Ustaz. Ya, itu umur bisa. Iya, artinya ngasih Teknisnya gimana itu tinggal teknis ya. mungkin Teknisnya teknisnya mereka Ustaz ya. kita kulik lagi. Artinya daripada gini, kalau kembali ke Syafi'i. sini, walaupun orang itu dalam kondisi kepepet seperti dalam kasus ini, tetap tidak boleh ya riba itu. Ada udah Mana datang yang Ustaz. kepepet, ada alternatif yang syariah. Tadi udah datang kelas Ustaz. Nggak tahu. Udah ya. datang kelas. Datang Nggak ada kelas. pulusnya, Ustaz. Nggak ada, atau nggak Nggak tahu. dikasih nggak atau udah ngerti. nggak dikasih. Atau nggak dikasih Ustaz. Iya. Nggak tahu, Las. Namanya pemilih nggak dikasih ngapain? Dia mau nuntut Lapor ke pihak yang ke pengadilan agama, saya dizolimin. panjang ceritanya. Akhirnya anaknya Iya. dikeluarin dari sekolah. Jadi proses kan kita tahu birokrasi di Indonesia ini agak panjang loh Ustaz ya. Artinya memang nggak ada darurat itu nggak ada Ustaz ya. Untuk pinjem gitu Ustaz lewat riba itu. Darurat itu tadi yang saya kata, yang kita yakini darurat itu tidak ada alternatif. Ini alternatif banyak. Kita nyari darurat, Ustaz Mustafa ngasih darurat kali ini. Beliau pakai darurat. Dia mengatakan darurat.
Kadar Ya Ustaz darurat ini Ustaz. Iya, Ustaz. Arti udah usaha kelas nggak Iya. dapet gitu kan. Kata Ustaz Ridwan ini kan masih harus ngurus kemana? Ke pengadilan Pengadilan agama, agama. laporan sampai anaknya dikeluarkan dari sekolah. Kayak darurat Ustaz. Iya, masalah darurat ini memang kalau kita buka, akhirnya banyak orang yang bermudah-mudahan. Sedikit-sedikit Darurat. dibilang darurat, sedikit-sedikit dibilang darurat. Ini yang menjadi masalah, makanya Ustadz juga memang benar-benar mengecilkan celah itu. Karena memang kenyataan orang-orang awam ini, banyak dari mereka yang bermudah-mudahan dalam menyebut suatu keadaan sebagai darurat. Padahal kan darurat itu adalah keadaan di mana ketika seseorang tidak bisa melakukan yang diharamkan, akhirnya dia mati atau mendekati kematian atau dia akan kehilangan sebagian dari tubuhnya atau anggota badannya. Oh. Dan ini kan keadaan yang sangat sangat genting. Baru itu dikatakan darurat. Mau itu mati, darurat. separuh tubuhnya mau stroke umpamanya. Itu darurat. Iya. Kalau cuma anaknya dikeluarkan dari sekolah, aman. Iya, pindah belum. sekolah lain Pindah lebih sekolah. bagus. Pindah sekolah. Jadi bukan. Dan sekarang pun masih banyak sekolah-sekolah gratis juga. Zohi. Oh, ini yang enak nih. Iya. Jadi tadi nyari fulus kelas, sekolah cari yang gratis. Gitu. Iya. Kami nggak mampu. Nggak mampu. Iya. Dia nggak mampu. Tapi banyak orang kan memaksakan diri kan. Ya, itulah. Harus kan memenuhi Kemudian SRP setelah ya. setelah itu bilang darurat itu. Nah, bukan dari saya, Dewan Fatwa lah. Oh, Dewan Fatwa ya? Dewan Fatwa. Oh, Dewan Fatwa. Ada bagian zakatnya juga Dewan Nggak Fatwa. ada. Oh. Dewan Fatwa nerima. Bukan nyalurkan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi tidak ada celah ya untuk itu ya, kecuali kondisi yang tadi itu Iya, mungkin kondisi mati itu. atau apa gitu. Dan juga dengan Misalnya adanya ya. sekarang mereka BPJS kan kadang-kadang mereka mengatakan sakit ya, nggak bisa berobat karena ditarik uang yang banyak. Padahal ada solusi dengan BPJS. Ya, saya menganjurkan kepada para pengelola LAS, baik yang sudah berizin nasional, berizin kabupaten dan seterusnya, atau yang masih bentuk yayasan, bahwa para duafa di sekitar Anda siapkan BPJS-nya. Nggak ada mereka KTP, buatkan KTP. Dana kan ada. Ya. Setelah ada kakak, selesaikan kakaknya yang berurusan yang benar. Buatkan semuanya BPJS-nya. Ketika dia sakit, meringankan Anda, meringankan mereka juga. Masya Allah. Apalagi Alhamdulillah. kalau lembaga yang mengurus ke BPJS atas nama lembaga filantropi atau lembaga sosial, tentu BPJS lebih mendahulukan sebagai anggota PBI serta bebas iuran. Kadang begitu Ustaz. Jadi memang kita hidup di negara yang pihak penengah ini dalam hal ini LAS harus sangat berperan banyak, yaitu ambil bola. Jangan nunggu, iya. jangan nunggu pun kepada para muzaki, ambil bola juga. Datangi itu pelan-pelan muslim, datangi syakhsiat atau tokoh-tokoh muslim yang diberikan Allah kelapangan harta, ingatkan mereka akan zakat. Kalau umumnya mereka sadar zakat, tapi kadang mereka banyak yang menyangka zakat itu hanya dari laba bisnisnya. Ya, datangi toko-toko, warung-warung mereka yang perkembangannya bagus, Anda lihat, Anda cek, Anda juga membantu mereka selamat dari api neraka Allah. Dan ketika diterima, Anda cari lagi para mustahik tadi. Saya itu mau Masya Allah, Ustaz nih. alhamdulillah. Benar-benar satu nih terakhir. Iya, terakhir. Ustaz, Ustaz pernah nggak ada yang konsultasi tentang zakat ini yang uangnya triliunan? Ustaz? Yang triliunan tidak ada yang miliaran. Miliaran aja kan Ustaz ya? Kemana yang triliunan itu konsultasinya? Ustaz? Wallahu. Tayyib khalas. Tayyib khalas, barakallahu fikum.